Beginilah suasana Hotel West Inn di Bali yang menjadi lokasi Munas Partai Golkar. Banyak peserta yang datang dari berbagai daerah dan tentunya ada banyak isu yang beredar di antara mereka. Salah satunya adalah upaya konsolidasi peserta Munas agar jalur aklamasi Ical untuk kembali menjadi ketua umum bisa mulus berjalan. Tim Realitas bahkan mendapat rekaman rapat konsolidasi ini. Maka DPD 1 memutuskan kita harus punya jagoan-jagoan di dalam ruang sidang. Dan jagoan-jagoan itu adalah bapak-bapak sekalian. Saudara-saudara sekalian, dipilih 2 orang setiap provinsi. Nanti mau bertambah jadi 3 jadi 4 tidak apa-apa. Jadi 2 kali 34, 68 itu tidur bersama saya di media. Supaya kita mudah berkomunikasi, kita mudah berkoordinasi. Itu tujuannya. Nah, apa yang harus diperjuangkan? Pertama adalah tata tertib. Tata tertib Munas. Ini kunci. Ini kunci. Kalau tata tertib Munas ini bisa sahabat-sahabat 68 orang ini ya, sebagai tulang punggung, sebagai jubir, sebagai orang yang kita andalkan untuk menguasai persidangan, tentu nanti dengan ketua-ketua DPD dengan yang lain ya. Ya, inilah cuplikan rekaman suasana rapat konsolidasi peserta Munas Partai Golkar sehari sebelum pembukaan Munas. Suara dalam rekaman ini adalah orasi politik Ketua Panitia Munas Golkar, Nurdin Halid. Memang skenario-nya adalah sesuai anggaran dasar rumah tangga. Itu. Jadi saya heran ya, kok dia semakin bodoh berorganisasi gitu loh. Bodoh banget. Itu. Skenario-nya memang diskenariokan. Rekayasa ini memang direkayasa. Kenapa? Ya orang mau lahir saya direkayasa. Orang mau makan saya rekayasa. Rekayasa itu salah satu instrumen politik. Bukan hanya Nurdin Halid saja yang bicara dalam rekaman ini. Seseorang yang diduga kuat sebagai Freddy Latumahina juga berbicara di depan para peserta Munas sehari sebelum Munas digelar. Baik, saudara-saudara sekalian, para floor leader yang saya hormati. Munas ini sukses apabila ARB terpilih dari ketua umum. Itu artinya Munas sukses. Dan Munas ini sukses tergantung dari saudara-saudara. Bagaimana saudara menghayati misi tadi, bahwa gak ada pilihan lain untuk 5 tahun ke depan, hanya ARB. Sepertinya tikung menikung di dalam Partai Golkar adalah hal yang biasa. Saling intip dan adu siasat di antara penentang Ical dan pendukung Ical akhirnya nyambung. Siapa yang boleh masuk arena Munas dan siapa yang tidak boleh masuk Munas adalah jalan aklamasi ketua umum. Bahwa yang sudah jelas-jelas menamakan dirinya sebagai presidium itu tidak boleh diberikan tanda. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, tapi kita tidak tahu kalau ada penyusupan secara legal. Apa itu? Mereka kan ada di Kosgoro, ada di AMPI, ada di NKGR, ada di Soksi, ada di MPG, yang kita tidak bisa. Ada juga orang DPP yang tidak ikut di dalam presidium. Misalnya siapa? Pak Erlangga kan tidak ikut, Pak Hajrianto tidak ikut, Pak Emis tidak. Tapi misalnya tentu saja siapapun yang sudah dicap berada di pihak lawan akan dianulir untuk masuk Munas. Termasuk seorang peserta dari salah satu DPD yang ditolak masuk oleh panitia karena ketahuan mendukung penentang Abu Rizal Bakri. Tim Realitas sempat wawancara dengan kader Golkar itu, namun belakangan ia berubah pikiran dengan menyampaikannya keberatannya melalui SMS karena takut dipecat. Namun, ada yang jelas-jelas menyatakan telah ditolak sebagai peserta Munas dan tidak beri izin untuk masuk lokasi Munas. Saya masih ketua umum yang sah, diteken juga oleh Sekjen yang sah. Nama-nama ini kemudian tidak bisa diterima dan kemudian yang diterima adalah nama lain. Saya nggak tahu ya, saya jawab aja, udahlah suka-suka aja, silahkan aja. Tata tertib aja juga suka-suka, apalagi hanya untuk
mengenai ini. Jadi akhirnya delegasi resmi dari Ormas MKGR yang resmi, yang masih sah, itu tidak bisa masuk, tidak mendapatkan tanda ID peserta. Yang masuk adalah ya ada kader MKGR lain, tetapi yang sebenarnya tidak kami tunjuk. Konfirmasi nih ke Bapak, boleh agak Di tengah suasana Munas yang penuh siasat, ternyata masih ada upaya damai yang sedang dilakukan Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Tim Realitas merekam Akbar Tanjung yang hendak menemui Priyo di Hotel Laguna tidak jauh dari arena Munas. Namun akhirnya Akbar hanya berdialog via telepon dan kembali ke arena Munas. Saya tidak menyatakan sesuatu tentang dukungan. Saya hanya memposisikan sebagai anggota, sebagai ketua Wantip yang ditugaskan oleh para Wantip untuk melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak. Dalam melakukan pendekatan itu saya betul-betul netral. Tapi yang jelas ketika Rapimnas di Jogja, memang sudah disebut-sebut bahwa ada duet maut gitu ya, dua orang itu. Calon ketua umumnya Pak ARB dan calon ketua Wantipnya saudara Akbar Tanjung. Apakah hal itu yang kemudian mempengaruhi sikapnya? Tapi kami sebenarnya sesalkan sebagai ketua Wantip sudah memihak pada caketum tertentu. Pada saat itu masih ada 7 caketum. Ya, ini menjadi bukti kalau Golkar memang sedang terbelah. Kesiapan kepanitiaannya sendiri. Siasat demi siasat mulus dijalankan. Konsolidasi peserta Munas yang diarahkan untuk memenangkan Ical secara aklamasi adalah cara jitu. Termasuk memfilter peserta yang akan hadir di Munas. Lantas bagaimanakah proses bagi-bagi kursi strategis DPP bagi mereka yang sudah loyal dengan Abu Rizal Bakri? Realitas segera kembali.